Terus pertanyaan ke-7 dari Yunia Rahmayanti 116. Ya ini sama sih pertanyaannya Kak, ntar gue jawabnya satu konten tentang memulai bisnis ya. Insya Allah gue akan bikin itu konten aja. Selalu nonton YouTube channel. Terus pertanyaan ke berapa nih? Ke-7 ya. Pertanyaan dari Anggita PTB. Cara berani traveling sendirian kayak gimana? Cara berani? Kalau gue orangnya gimana ya? Gue emang terlalu insan apa enggak? Gue nggak ngerti. Cuman gue dulu pernah pertama kali waktu ke Jepang itu, gue izin sama mama gue jam 2 malam karena tiket pesawat gue tuh jam 4 dan gue ditemenin sama temen gue juga untuk ke airport. Pertama kali banget, inget banget, sama si Kak Sam sama Sari. Itu gue temenin karena dia se-excited itu gue bisa kesana, gue juga excited banget. Dan gue izin sama mak gue itu jam 11 malam, gue bilang, "Ma, gue mau ke Jepang," gitu. "Hah? Lo yakin?" gitu. "Iya, yakin lah, orang udah beli tiket, masa gak yakin?" Dan gue baru izin jam-jam segitu. Akhirnya mereka pada tidur, gue salim-salim, mereka pada ngantuk ya kan. Set, gue berangkat jam 4 karena pesawat gue jam 6 kayak gitu. Jadi gue langsung naik taksi nyampe bandara. Wah, excited banget, gue pengen gak tidur guys, gila, karena ya gue berhasil ya kan. Dan itu gue nabung selama itu dan gue bisa gitu. Maksud gue, kalau misalnya mau beraninya ya gitu, balik lagi, lu harus positive thinking. Kalau lu harus berani gitu, karena ya gue saking excitednya mau ke negara yang banyak orang pengen juga. Dan gue berharap uang yang gue tabung ini gak sia-sia dan gue bisa keluar negeri. Jadi ya rasa takut gue itu kayak nggak ada sama sekali, karena kayak bodo amat lah, yang penting gue nggak diperkosa. Gue mikir gitu, ya Allah semoga saya nggak ada yang merkosa, saya cuma takut diperkosa doang. Kalau gue dibunuh atau gimana ya udahlah takdir. Cuma gue takut aja gitu. Gue paling takut kalau orang yang langsung ke kayak seksuali gitu. Gue tuh takut gitu, karena ya gimana ya, pasti kan trauma mendalam. Dan gue cuma takut itu doang sih. Jadi gue berusaha untuk be nice, harus kayak ramah-ramah aja gitu, kayak jaga jarak juga. Gue nggak tahu lu siapa, lu nggak tahu gue siapa gitu. Barangkali gue yang bisa jahat, enggak juga sih, maksud gue gitu. Jadi ya jaga jarak baik-baik, selalu ramah. Insya Allah jika lu punya niat baik, Allah juga selalu melindungi lu dalam niat baik lu itu. Ngerti gak sih? Semoga lu ngerti ya. Ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Wiwi20_. Apa bedanya saat masih single dan sekarang yang udah jadi seorang istri, Kak? WKWKWK. Perbedaannya apa ya bedanya ya? Mungkin bedanya bangun pagi ya nggak sih, kayak lu berusaha untuk menyiapkan sarapan, tapi alhasil lu kesiangan dan nasi uduk itu habis. Ya nggak mungkin juga sih ya kan. Gue bangun jam 10 pagi, kadang jam 9, kadang jam 8, kadang jam 7, kadang jam 5 gak tidur lagi. Ya bedanya itu, lo harus berusaha melayani suami lo dengan baik dalam hal apapun. Bagi gue kayak makannya dia, lo harus atur asupan gizinya juga. Kayak lo harus rajin masak. Ya gue mau gak mau, alhamdulillah gue sih ya rajin gak rajin lah, yang penting gue masak gitu kan. Karena laki gue lebih suka gue masak dibanding gue beli di luar gitu. Dan masak juga bagi gue sih lumayan irit ya, kayak dapat berapa porsi cuma 12 ribuan, sesin 3 ribu ya kan, cabai-cabai 5 ribu, campur kayak gitu, paling kayak gitu. Cuman ya bedanya ya lu agak lebih, energi lu agak lebih terkuras gitu, karena lu harus ngurusin rumah juga segala macem. Tapi dibalik itu, karena suami gue juga bisa diajak kerja sama, kayak ntar dia beresin bagian apa gitu. Dan gue sangat bersyukur di sisi itu, sangat amat bersyukur, karena tanpa disuruh pun dia suka peka kayak gitu. Ya perbedaannya sih cuma di situ doang. Selebihnya gue tetap jadi apa diri gue, dan gue mungkin perbedaannya mungkin bisa lebih lembut dikit lah gitu. Ya kayak gitu aja sih. Dari @niko_p, dia nanya, jadi dulu itu kita apa? Coba, lu bisa jawab nggak? Gue tanya. Sorry itu saya nih ya kan, jangan panjang-panjang lah, gak enak nih. Sorry nih bang, lewat ya, skip. Terus lanjut, apa nih? KPTR, NGGKPTR, susah-susah bentar dan nama. Rencana pengen punya anak berapa kak? 6. Nggak tau kenapa gue kalau dijawab kayak gitu orang langsung spontan 6. Kenapa
kenapa 6? Gue biar foto keluarga gue gede aja gitu. Doain aja semoga rencana anak 6 ini ada gitu. Amin ya Allah. Terus lanjut lagi dari apa nih? Kak nikahnya kok nggak seheboh orang-orang? Emang gue harus seheboh apa? Kok gue ngegas? Maksudnya harus seheboh apa? Bagi gue ya pernikahan ya, gue orangnya mikirin budget pertama, dan saat itu emang posisinya kita harus atur budget sedemikian rupa. Terus maunya kayak gimana ya udahlah sesederhana itu aja ya kan. Ya sesederhananya orang Makassar ya tetap heboh ya kayak gitu cuman emang nggak mau terlalu ribet, pokoknya intinya gue kayak gitu aja sih. Terus pertanyaan dari ini pertanyaan 1000 pertanyaan sih, nggak cuma di Instastory doang. Dari Kak Wita Woody Woodtaker. Kapan punya momongan Mbak? Mbak. Kapan ya? Ya itu qadarullah aja, semoga Allah kasih di waktu yang tepat, dan posisinya juga sama-sama sehat, B-nya sehat, anaknya sehat, B-nya sehat, anaknya sehat, gue-nya sehat. Semoga nanti ya semoga aja lah, pokoknya saya selalu berusaha terus Mbak, tenang aja Mbak. Kalau saya udah hamil saya kasih Mbak, oke? Pertanyaan lagi dari Kak Nikia Adel. Cara nabung versi kakak gimana sih? Gitu, mau dijawab Kak? Baiklah, saya jawab nih Kak Adel. Nabung versi gua itu sebenarnya sih gua gimana cara jelasinnya ya? Nabung versi gua. Balik lagi, gua tuh selalu memprioritaskan beberapa hal, ngerti nggak? Untuk mengeluarkan uang kayak gitu, kayak untuk keperluan keluarga bulanan, yaitu emang selalu dikeluarkan setiap bulan, seperti 500.000 kah atau 600.000 itu sudah dipersiapkan. Lalu untuk makan kayak cemilan-cemilan lucu atau gimana, nah itu juga kadang gue persiapkan juga di ATM yang berbeda gitu. Jadi gue punya ATM beda-beda gitu, ini buat mana, ini buat mana, ini buat mana, kayak gitu. Jadi kalau misalnya lu gajian atau apa bisa lu sisipin kayak gitu sih. Kejawab gak sih? Semoga deh kejawab. Pertanyaan dari Anite. Sejak kapan jadi DJ? Dan kenapa bisa suka sama Persija Jakarta bukan klub lain? Pertama, gue kecil di Jakarta. Kedua, suka Persija itu dari zamannya SD. Gue sebenarnya nggak tahu itu Persija apa bukan. Jadi daerah gue itu setiap hari Sabtu atau Minggu pakai baju oranye dong, segala macem. Dan itu emang katanya ada sepak bola, gambar ada macan tuh di Lebak Bulus tuh, naik patas dong, naik patas. Ya gue nggak tahu kalau itu emang Persija. Oh lama kelamaan, oh bola ya gitu kan. Udah tuh abis itu nonton aja naik di patas tuh, lu tau lah ya kan, zaman dulu heboh banget naik patas. Dan cuma bayar berapa ribu gitu kan zaman dulu mah, ikut nggak lama suka ya, enak ya, kenal banyak orang segala macem. Dan gue emang anaknya suka banget kalau buat interaksi sama orang lain, apalagi orang baru tuh gue emang suka gitu kan. Jadi kayak kenal ini, kenal itu, kenal ini. Nggak lama gue mulai belajar lah, nanya ke orang-orang, bola itu apa sih, kayak gimana sih sistem-sistemnya, cara-cara gini. Ya lama-lama tahu, nggak langsung suka aja gitu. Gue awal ikut-ikutan doang, tapi ya lama-lama ya jadi suka gitu. Nah nih, ini bukan pertanyaannya, ini kayak doa deh. Ini dari salah satu mantan gue di Makassar. Gue udah bilang sama suami gue untuk tayangin di YouTube channel gue, dari Famesha Muhammad. Maafin aku ya, maaf telat, langgeng terus raih surga bersamanya. Oke, thank you, terima kasih banget udah minta maaf. Sebenarnya sih nggak usah minta maaf sah, gue udah maafin udah lama banget. Ini tragedi cinta kita tuh udah lama banget ya kan. Ya udahlah ya, yang udah mah udah ya gitu kan. Dan makasih juga, semoga gue bisa selalu meraih surga bersama suami gue ya kan. Terus dari Ical Kamaludin, bahas tentang perjalanan cinta dong. Rumit guys, jangan sampai lo tahu. Tar aja dulu, belum siap gue jelasinnya. Pokoknya rumit serumit-rumitnya, bener dah. Udah sih, itu doang ya? Ada lagi gak sih? Tunggu bentar. Oh nih, pertanyaan enak nih. Dari Teska Eca 31, bagaimana nyusun pernikahan?
bareng suami, ada beda pendapat nggak dan cara ngatasinnya gimana? Gue sama laki gue banyak sepakatnya saat nyusun suatu pernikahan. Jadi kayak gue mau ini, oh iya gitu, misalnya bukan dia nerima jadi sih, karena dia kayak ngasih masukan, emang kamu cocok ya pakai ini, emang ini gini gitu lah pokoknya. Dan intinya gue sama suami gue selalu pengen yang sederhana dan budgetnya jangan sampai terlalu banyak terbuang saat itu, karena setelah nikah itu ada kehidupan lagi. Suami gue selalu ngingetin kayak gitu, dan lebih baik uangnya kita simpan untuk DP rumah lah, atau beli apa untuk kebutuhan nanti setelah kehidupan kita menikah kayak gitu. Jadi baik yang gue tata juga, dan suami gue juga selalu tahu selera gue kayak gimana, dan gue pun tahu selera dia kayak gimana. So itu sangat klop, dan mungkin emang kalau jodoh kayak gitu kali ya. Pokoknya ini rata-rata yang nanya itu banyak kayak apa ya, kayak kak tips untuk mulai usaha dong, kayak gitu. Jadi mungkin nanti gue bakal bikin konten sendiri tentang itu. Gue sih emang pengen banget, tapi coba ntar gue atur lagi bahasanya, gue atur lagi waktunya bisa kapan, karena gue sendiri pun di sini banyak banget kerjaan. Gue harus bisa produktif juga di kerjaan gue, karena gue tahu yang mana harus gue prioritasin itu. Sampai sini dulu mungkin videonya, semoga pertanyaan kalian terjawab ya, kalau enggak ya maaf. Ya udah ya, gitu aja. Dah.